Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Meluruskan yang bengkok. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Menyatakan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Menegur tindakan yang salah juga berisiko tinggi. Kita berhadapan dengan orang marah, tersinggung, risiko relasi pecah, retak, dan disalahpahami. Risiko-risiko lain yang tidak mudah seringkali membuat kita mengurungkan niat untuk menyatakan yang benar dan meluruskan yang bengkok. Kehadiran Yesus di Yerusalem baru saja dielu-elukan, namun pujaan orang banyak tak membuat Yesus gentar untuk menyatakan kebenaran. Bahkan ketika bertentangan dengan orang kebanyakan, ia menolak praktek penindasan yang terjadi di depan bait Allah. Apa yang terjadi sesungguhnya? Perdagangan yang terjadi di bait Allah adalah penukaran uang. Orang Yahudi harus membayar pajak ke bait Allah dengan menggunakan mata uang tertentu. Fungsi para penukar uang adalah menukarkan mata uang yang tidak cocok ke dalam mata uang yang patut. Persoalannya, mereka memungut biaya tambahan sebagai keuntungan, dan keuntungan itu dapat dengan mudah diselewengkan oleh mereka dan bukan lagi dipergunakan sebagaimana mestinya. Penyelewengan juga terjadi pada penjualan burung merpati sebagai binatang korban. Mereka memaksa orang-orang membeli burung merpati di kios-kios bait Allah dengan harga lebih mahal. Penyelewengan sangat rentan terjadi meskipun ada saja pedagang yang baik dan jujur. Kebengkokan inilah yang membuat Yesus marah dan mengobrak-abrik bait Allah. Kita memang perlu bijak untuk menilai sesuatu agar kita dapat menimbang segala perkara dengan baik, mempertimbangkan segala hal dari segala segi tanpa kehilangan kepekaan hati nurani. Inilah yang harus kita perjuangkan. Tentunya pertama-tama kita mesti menimbang banyak hal, mendoakannya, mendengar dengan bijak. Kedua, perjuangkanlah betapapun itu sulit. Segala sesuatu yang baik sangat pantas untuk diperjuangkan dalam hidup ini. Diskusikan. 1. Apa yang saudara lakukan sebelum saudara menegur atau mengingatkan sesuatu yang salah? 2. Pertimbangan apa saja yang saudara lakukan sebelumnya? 3. Bagaimana reaksi yang saudara terima karenanya? Doakanlah. Kemampuan dan kemauan kita menyatakan apa yang benar di tengah banjirnya informasi hoaks saat ini. 2. Kemampuan dan kemauan kita untuk menegur di dalam kasih dan kebenaran.